Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. kawan pajak. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari KPP PMA 1 di acara One Podcast, One Siniar. One Podcast, One Siniar atau One Podcast bahasa Inggrisnya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Perkenankanlah, nama saya Tommy Hadi Lesiono, biasa dipanggil dengan Tommy. Akan memandu acara ini kurang lebih selama 30 menit ke depan kawan pajak. Dan kali ini saya ditemani oleh yang seperti minggu lalu, anggota yang cantik kita, yaitu Kak Amelia Yusnita. Halo, selamat siang kawan pajak. Biasa dipanggil dengan Kak Amel. Dan Kak Amel, Ya. di sebelah kita ini mungkin agak istimewa ya. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Beliau adalah bocorannya seorang talent calon eselon 4 ya. Oke, calon eselon 4 yang juga mungkin selama ini beberapa kawan pajak, wajib pajak PMA 1 sering berhubungan dengan beliau. Sebagai pengampu. Sebagai pengampu kegiatan pengawasan. Namanya siapa Kak Amel? Dengan Pak Ubaidillah, atau kali ini kita sapanya dengan Bang Ubay. Ya, selamat datang Bang Ubay, silakan disapa kawan pajak. Selamat siang kawan pajak, salam sehat selalu. Ya, Kang Ubay ini beliau adalah account representatif di seksi pengawasan 5 yang dulu biasanya kita sebutnya dengan Waskon kawan pajak. Sekarang sudah berganti nama menjadi seksi pengawasan. Oke. Yang diawasin siapa saja sih Kang Ubay? Ya tentunya wajib pajak yang di bawah pengawasan saya ada kurang lebih 30 wajib pajak. 30 wajib pajak, perusahaan semua ya? Perusahaan semua. Perusahaan semua. Karena di sini namanya KPP Penanaman Modal Asing 1, jadi dia yang diawasin adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh asing. Betul Pak Tommy. Oke. Yang kira-kira yang familiar, mungkin siapa tahu ada ikut di sini juga wajib pajak yang Anda ampu. Perusahaan yang paling besar yang biasa ditangani PT apa Mas? Kalau perusahaan besar ada Nippon Sokubai Indonesia. Nippon Sokubai. Yang bergerak di bidang kimia lainnya ada Novmas Chemical. Novmas Chemical. Kalau ada di sini kita sapa dulu ya. Selamat siang dari Chemical. Novmas Chemical. Selamat siang. Lah itu ada yang dada-dada dari Pfizer katanya ya. Oh iya dari Pfizer katanya. Langsung dada-dada. Baik, terima kasih Kang Bay. Semoga kawan pajak bisa mendapatkan manfaat dari acara kita selama 30 menit ke depan ya. Betul. Oke. Amin. Nah, siang hari ini kita akan membahas lanjutan dari seri 14 PMK yang sudah diterbitkan di tahun 2022 ya Kak Amel ya. Kemarin kita sudah bahas tentang PMK nomor 58. Kali ini kita akan membahas PMK nomor 59-nya, yaitu tentang perubahan atas PMK 231 tahun 2019 terkait dengan tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, dan pemotongan dan pemungutan penyetoran pelaporan bagi instansi pemerintah. Ya, jadi ini untuk menambah pengetahuan baik wajib pajak di PMA 1 karena ini temanya agak luas ya. Agak luas, tidak hanya berlaku untuk wajib pajak yang ada di PMA 1. Karena kita mengedukasi perpajakan, kita usahakan, kita update terus dengan aturan-aturan yang terbaru. Ya. Betul Pak Tom. Nah, sebelum masuk ke materi kawan pajak, kali ini kita spesial, edisi spesial karena ada tamu ya. Betul. Jadi kuis kita udah bukan pertanyaan lagi, ya, tetapi kuis kita spesial. Kawan pajak selama 30 menit ke depan, kami berikan kesempatan untuk memberikan ulasan atau review di Google Maps KPP PMA 1 ya. Jadi silakan dibuka sekarang juga atau ada boleh. Link, mungkin ya Pak Tommy di bawah ini ya. Oh ada linknya, bisa minta tolong nanti dari Textmin ya. Kita sudah. Halo Textmin, ya bisa dibantu pemirsa kita nanti kasih linknya ke kolom komentar ya, Kak Amel ya. Di kolom komentar ada link, silakan diklik nanti masuk ke akun KPP PMA 1 di Google Maps, silakan berikan ulasan yang positif dan jangan lupa bintang 5 ya, bintang 5. Dan komentar yang pertama akan mendapat salah satu tumbler ini ya. Kemudian
dua komentar berikutnya akan yang terbaik tentunya ya, yang terbaik, yang istimewa ulasannya nanti akan dipilih oleh Techsmin kita, akan mendapat 2 tumbler berikutnya. Ada waktu 30 menit sampai dengan acara kita selesai. Oke, segera berikan ulasan terbaik Anda, berikan bintang 5. Seandainya Google ngasih bintang 10, kita kasih 10 ya. Betul. Kita kasih 10 ya kawan pajak. Oke, silakan sambil mendengarkan paparan kita, silakan direview di Google Maps KPP PMA 1. Nanti kita umumkan di akhir acara siapa-siapa akun yang akan mendapatkan ketiga tumbler. Tumbler ini nggak main-main loh, Kak. Kalau nggak percaya kita tunjukin mereknya Lock and Lock. Ya, kita sebut merek nih. Biar nggak kaleng-kaleng. Ya, kata Pak Puja dulu nggak kaleng-kaleng ini ya. Ada ke depan Pak Tommy. Ya, mereknya ada sebut merek Lock and Lock. Harganya mahal, jarang-jarang ya. Baik, iklannya sudah selesai, kita lanjutkan ke materi Kang Ubay. Baik Pak Tommy, silakan. Nah, kita buka halaman berikutnya. Nah, suatu peraturan pasti ada yang melatar belakanginya kawan pajak. Nah, kira-kira apa latar belakang dari terbitnya PMK 59? Saya akan dibantu oleh sebelah saya yang istimewa, Kak Amel, untuk menjelaskan apa sih latar belakang dari PMK 59 ini. Monggo silakan. Dicoba Pak Tommy. Jadi latar belakang terbitnya PMK 59 tahun 2022 ini, kawan pajak semua, sebenarnya ada 3 yang melatar belakang. Yang pertama adalah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ini terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh instansi pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP biasanya namanya biasa ya. disingkat, agar lebih transparan. Yang kedua tadi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sehubungan dengan belanja instansi instansi pemerintah ini yang dilakukan secara elektronik. Dan yang ketiga adalah mendukung gerakan nasional non tunai. Jadi dalam pengadaan ini bisa pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit instansi pemerintah. Kartu kredit instansi pemerintah ya. Ini hal-hal baru. Memang pajak itu Kang Ube kita menyesuaikan dengan kondisi perekonomian ya. Betul, Pak Tommy. Perkembangannya di mana terjadi perubahan nanti akan menyesuaikan aturan-aturan perpajakan, dan ini udah dinanti-nanti ini. Karena sudah ada muncul istilah-istilah baru seperti kartu kredit pemerintah ya kawan pajak. Nah, ini disesuaikan dengan adanya PMK 59 ini. Nah, selanjutnya nih sebagai tambahan kepada pemirsa bahwa di PMK 59 ini ada 2 pokok yang dibahas. Yang pertama adalah mengatur pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui SIPP tadi, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Yang kedua, mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan, tadi ada istilah baru apa? Kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah. Ya, yang menggunakan pemerintah daerah, Mas. Ya, daerah. Dan bagaimana perlakuan untuk kartu kredit yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau istilahnya kartu kredit pemerintah pusat. Nah, untuk mengulas lebih dalam lagi, jadi dari 2 pokok pembicaraan tadi, kita akan bertanya ke Kang Ubay. Ya, Kang Ubay artinya apa sih Bang Kang Ubay itu? Ubay bukan dia? Kang Ubay. Ya. Silakan Pak Tommy. Oke. Terkait dengan jenis pajak di PMK 59 ini apa saja yang berubah, Kang Ubay? Ya baik, ada beberapa pasal. Saya ulangi, ada beberapa pasal ya, kawan pajak. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 4 ayat 2. Nah, di PMK 59 ini ada di pasal 9. Nah, dalam pasal ini ada 1 ayat yang ditambahkan, yaitu tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan atau bangunan yang pembayaran atau penggunaan jasa pelayanan atas jasa pelayanan penginapan dan akomodasinya. Oke, nah, berarti yang ini apa nggak dipungut ya? Betul. Okay. Kalau saya lihat dari teksnya dari struktur perubahan pasalnya ini Pak Tommy. Ya. Jadi di aturan sebelumnya PMK 231 dia awalnya sebagai termasuk kategori yang dipotong. Yang dipotong sama dipungut, oke. Jadi memang sebelumnya nggak dipotong dipungut, tapi sekarang posisinya dirubah.
Jadi Diubah, ya? mendingan jadi menjadi tidak termasuk Tidak dalam termasuk, istilahnya di sini tidak kategori termasuk ya. Pasal 4 ayat 2. Oke, yang harus dilakukan pemungutan oleh instansi pemerintah. Betul. Jadi kalau secara eksistensi masih tidak dipungut sebenarnya sama, dipungut, hanya pemahamannya aja keluar dari objek PPh pasal 4 ayat 2. Khusus yang istilahnya transaksi berupa jasa pelayanan penginapan dan akomodasinya. Nah, Oke. terus yang kedua, kawan pajak, ini ada tambahan pengecualian, yaitu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Nah, dalam hal ini ada apa istilah baru lagi, yaitu tentang uang persediaan, Pak Tommy. Kembali lagi uang persediaan ya. Uang persediaan. Ini berulang-ulang dibahas di PMK ini ya, terkait uang persediaan, kartu kredit pemerintah. Jadi ada hal-hal baru di PMK ini. Tetapi nanti kita sarankan juga kepada kawan pajak yang ada kaitannya dengan transaksi dengan instansi pemerintah untuk membaca lebih detail ya Kang Ubay ya. Betul. Lebih detail aturan-aturan ini. Cukup banyak, tapi karena durasi kita hanya 30 menit, kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Jadi di ketentuan umum itu ada penambahan banyak di sini Banyak dari ya, PMK sebelumnya. Oke, kalau terkait masih bicara 4 ayat 2, itu selain jasa apa tadi akomodasi ya, jasa penginapan dan akomodasi, ada juga terkait dengan jasa konstruksi Kang Ubay. Ya betul. Ya, Kang Ubay. Nah, kalau konstruksi apa yang berubah ini Kang Ubay? Nah, terkait jasa konstruksi ini tetap masih mengacu ke PP 9. PP 9. Nah, tahun 2022 PP 9 2022. Ya, yang berlaku tanggal 21 Februari ya kalau nggak salah. 21 Februari 2022. Nah, di situ ada tiga kategori ya, tiga kategori pekerjaan. Okay. Nah, pekerjaan konstruksi terintegrasi dan jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Konstruksi terintegrasi sama jasa konsultasi. Nah, untuk pekerjaan konstruksi sendiri bagi penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kecil atau kompetensi kerja usaha perorangan, itu tarif lamanya 2%. Sehingga dengan PP yang baru ini dirubah lebih rendah jadi 1,75. Nah, kemudian pekerjaan konstruksi lagi nih Pak Tommy. Ya. Bagi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha itu yang tidak memiliki ya Mas ini ya sekarang yang tidak memiliki memang lebih besar 4%. Oke, sebelumnya 4%. Tapi dengan PMK ini dia dirubah masih tetap 4%. Oh, masih tetap kirain ada diskon. Kirain ada diskon. Sertifikasi. Oke. Karena tidak memiliki dia tetap ya. 4% tetap 4%. Tetap 4%. Nah, untuk yang ketiga pekerjaan konstruksi bagi penyedia jasa selain yang tadi di atas, itu berarti dia memiliki sertifikasi yang besar menengah gitu ya. Iya. Itu ada perubahan dari 3% semula menjadi 2,65%. 2,65% ya. Nah, berikutnya terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi, itu penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha sebelumnya nggak dikenain tarif. Ya. Nah, sekarang di PP yang baru ini dikenai tarif 2,65%. Oke. Berikutnya pekerjaan konstruksi terintegrasi lagi bagi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha yang sebelumnya tidak dikenai tarif, sekarang kenai tarif 4%. Oh, ini yang 4%. Oke. Nah, yang kategori ketiga jasa konsultasi konstruksi ini ada dua, bagi penyedia jasa yang memiliki sertifikasi yang sebelumnya 4% menjadi 3,5%, dan yang tidak memiliki yang semula 6% tetap 6%. Jadi yang nggak memiliki sertifikasi itu tidak tetap tidak ada perubahan menjadi turun ya. Betul Pak Tommy. Tarifnya seperti itu. Terima kasih Kang Ubay yang sudah menyampaikan terkait dengan pasal 4 ayat 2 tadi ya. Cukup panjang, lebar, dan tinggi tarif-tarifnya. Maka dari itu tetap kita sebelum melakukan kewajiban perpajakan, wajib hukumnya untuk membuka PMK-nya yang bisa di-download di www.pajak.go.id atau www.pajak.go.id. Di situ ada aturan terkait dengan PMK 59 atau googling juga banyak sekali bertebaran di sana. Nah,
Kita bergerak lanjut ke pasal 15 ini. Pasal 15 informasinya juga ada perubahan di sini. Mungkin Kak Amel bisa bantu, Kak Amel? Baik Pak, di pasal 15 ini menambahkan pengecualian pemotongan PPh pasal 15 oleh instansi pemerintah atas pembayaran dengan mekanisme uang persediaan, lagi. sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Sebelumnya ini nggak diatur nih Pak. Oh gitu. Iya. Jadi dengan adanya yang tadi yang dimaksud Kak Amel, tujuan dari PMK 59 ini adalah memberikan kepastian hukum. Betul. Tadi ya. Jadi yang sebelumnya nggak diatur jadi diatur. diatur. Iya, contohnya di PPh pasal 15 ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, kita bergerak lagi nih. Tadi udah pasal 4 ayat 2, kemudian sudah pasal 15. Lanjut ke pasal 21 nih, terkait dengan pembayaran upah kepada pegawai kawan pajak. Kita tanya Kang Ubay lagi. Kang Ubay, kalau pasal 21 apa aja yang berubah, Kang Ubay? Nah, di pasal 21 ini ada diatur di pasal 11 ya, PMK 59 ini. Tentunya di sini ada yang diubah dan ada yang ditambah dalam hal pengecualian pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah, yaitu atas pembayaran kepada wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran bruto tertentu. Yang ada suket ya, istilahnya suket. Suket bukan suket ini ya. Beda kalau di pajak, suket itu surat keterangan kawan pajak, bukan suket-suket rumput. Oke. Lanjut Pak Tommy. Nah, di huruf B, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB, PPh pemotongan dan pemungutan. Oh, jadi harus menyerahkan fotokopi SKB-nya ya. Oke. SKB itu apa sih, Pak? Keterangan bebas Pak Tommy. Surat keterangan bebas ya. Ini mungkin kawan pajak masih awam ya istilah-istilah SKB tadi. Yang dimaksud SKB Potput di sini ada surat keterangan bebas. Jadi kalau saya punya surat keterangan itu berarti saya nggak dikenakan pajak gitu, atau bebas dari pajak. Betul seperti itu? Betul. Oke. Seperti itu, Pak. Lanjut Kang Ubay. Ada satu lagi yaitu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan lagi nih Pak Tommy. Oke. Sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan dan tentunya yang telah dipungut PPh pasal 2 oleh pihak lain tersebut. Jadi ada 3 poin tersebut. 3 poin tadi ya. Pengecualiannya di PPh pasal 21. Nah, aspek PMK 59 di jenis pajak lain akan kita bahas berikutnya. Sementara kita tanya Taxmin dulu ya. Taxmin apakah sudah ketemu siapa yang pertama kali memberikan ulasan dan berhak mendapatkan hadiah? Oke. Tarat. Nah, kita kasih yang mana dulu? Yang merah, hitam, merah? Kira-kira Kak Amel? Merah aja. Merah. Masih banyak merah. Ada 2, Pak. Coba bisa lihat ya pemenangnya siapa? Taxmin? Oke, ini beneran loh ya, nggak main-main loh di sini. Oh, ternyata pemenangnya adalah akun yang bernama Puja Aldila. Selamat kepada Kak Puja Aldila. Ya, Anda mendapatkan sebuah tumbler yang nanti akan dikirim melalui pos ke alamat Anda yang sebentar lagi akan dihubungi oleh Taxmin kita yang istimewa ya. Oke, terima kasih. Ini udah laku ya Mas? Udah laku ini. Tapi tetap dipajang aja Pak. Oke, baik kita lanjutkan ke PPh pasal, jadi udah laku 1 ya. Udah laku 1, kita lanjut ke PPh pasal 23, Kang Ubay. Pasal 23, apa aja yang berubah? Dua-dua belum ya tadi ya? Dua-dua dulu. Maaf, kebablasan gara-gara kuis ini saya. Dua-dua dulu. Pasal 22 dulu, pasal 22 yang sudah ngantri Kak Amel nih mau jelasin PPh pasal 22 yang ada di PMK 59 ini. Monggo Kak. Untuk PPh pasal 22 ini yang mengalami perubahan yaitu mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah atas. Pertama, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit tadi. Kartu kredit pemerintah. Jadi bukan hanya kartu kredit swasta, sekarang ada namanya kartu kredit pemerintah. Ya. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP, PAUD,
atau lainnya. Oke, Ini dana terkait bos, sekolah ya Pak ya. Sekolah ya. Yang ketiga, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan WP peredaran bruto tertentu. Suket tadi. Suket tadi, Soal oke. pajak. Yang keempat, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Potput PPH. PPH. Hampir sama dengan yang tadi ya, Hampir 21 sama. ya. Aspeknya Jadi sama. aspeknya sama. Alatnya itu. Alatnya itu, alatnya namanya SKB. dan suket. Oke. Kemudian Yang terakhir pembayaran dengan mekanisme uang persediaan, lagi atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Itu untuk pasal PPh 22-nya Pak Tommy. untuk PPh 23 sekarang. Ya, PPh 23 gilirannya Kang Ubay nih. Saya lagi. Siap Pak Tommy, siap. Apa yang berubah Kang Ubay? Untuk pasal 23. Ya, pertama penambahan pengecualian pemotongan PPh pasal 23 oleh instansi pemerintah, yaitu yang pertama atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau yang telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat SKP. keterangan bebas lagi. Diatur di situ ya, Betul. bagi SKP. Kemudian Dan yang kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan lagi. persediaan kawan juga sekarang pajak. diatur, yang sebelumnya belum diatur. Oke. Nah, terkait pembayaran rekanan ini ada dua jenisnya, baik terkait sewa atau penghasilan dengan penggunaan harta maupun atas pembayaran penggunaan jasa. Betul. Asalkan dia memberikan SKP tadi juga bisa dipenuhi ya fasilitasnya. Jadi ya. secara ini penambahan pengecualiannya sama sebenarnya. Sama dengan PPh yang 22 sama 21 tadi. gitu Pak, kawan pajak. Oke. Sekarang kita bergeser ke PPN ini, PPN kawan pajak. Nah, PPN di sini juga ada perubahan yang diatur di PMK 59 ini Kak Amel ya. Betul. Kak Amel. Apa saja Kak Amel kira-kira? Kalau ini untuk yang PPN, PPN ya, sendiri yang PPN. menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM oleh instansi pemerintah atas. Yang pertama, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atau KKP atas belanja instansi pemerintah. Yang kedua, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina Persero dan atau anak usaha PT Pertamina Persero yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT El Nusa Petrofin. Nah, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Kang Ubay? Terkait PPN. Terkait PPN ini, Terkait Kang? PPN ya, kembali lagi ini yang mekanismenya melalui pembayaran uang persediaan. Oh, kembali lagi uang persediaan atas, ya? Atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pasal 18 ayat 1 PMK 231. 231. Oke. Ya, kurang lebih terkait itu sih Pak. Itu ya PPN-nya. Nah, kawan pajak, beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi. Ya, ke redaksi tadi sudah dilambe-lambekan sama melambe-lambe dari teksmin kita. Beberapa ada masalah, satunya seperti ini pertanyaannya yang banyak ditanyakan. Apabila instansi pemerintah bertransaksi dengan non-PKP, apa yang harus dilakukan terkait pemungutan PPN-nya, Mbak Amel? Apakah tetap dipungut atau tidak dipungut kalau instansi pemerintah bertransaksi dengan non-PKP? PKP, ya. Terkait pemungutan PPN ini, Pak Tommy, dilakukan dalam hal rekanan merupakan PKP. Harus PKP dulu ya, baru bisa dipungut PPN-nya kawan pajak. PPN. Ya. Kemudian apakah instansi pemerintah wajib bertransaksi dengan PKP kalau seperti itu? Sebenarnya wajib tidak Pak Tommy, tapi kalau bisa diupayakan dengan rekanan yang berstatus PKP. Ya, diusahakan dengan yang PKP. Nah, terkait dengan kewajiban bendahara pemerintah terhadap pemotongan PPh bila surat keterangan yang menyatakan bahwa rekanan pemerintah merupakan wajib pajak yang memenuhi PP 23 ternyata nggak valid. Suket PP 23-nya, suket SKB PP 23-nya nggak valid. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan, Kang Ubay?
Ya, ini mungkin bisa saja terjadi ya Pak Tommy ya. Iya. Ternyata suketnya nggak valid gitu kan. Iya, Nah, kita sebagai penerima suket kok nggak valid nggak dicek valid. gitu ya. Jadi begini kawan pajak, dalam hal berdasarkan hasil validasi online suket tersebut tidak valid, maka rekanan dapat meminta legalisir ke KPP setempat. Oh, ada SOP legalisir Legalisir dari KPP setempat, penerbit ya. sebagai bukti bahwa suket itu sah Ya, atau boleh benar silakan adanya. ya mengajukan legalisir untuk Ya. meyakini bahwa suket itu valid apa Valid. tidak. Ya, ini mungkin dalam upaya menghindari suket maaf yang tidak Iya ini ya, ori. ya apa aspal ya, tidak Aspal. ori, tidak ori, ada suket tidak ori. Emang handphone bang tidak ori. barangkali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari kawan pajak yang sudah masuk di redaksi adalah apabila ada kesalahan dalam pemungutan PPN, Kak Amel, siapakah yang berhak mengajukan PBK? Ya, ini apakah rekanan atau bendahara instansi? Jadi untuk PPN ini Pak Tommy, SSP-nya disetor atas nama instansi pemerintah. Oke. Maka yang berhak pengajuan PBK jika terjadi kesalahan penyetoran adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang tercantum di Di SSP-nya. Oke. Nama dan NPWP-nya tercantum di SSP. Oke. Kembali ke Kang Ubay. Ini sekarang contoh kasus ya, biar nggak ngawang-ngawang kepada para pemirsa atau kawan pajak kita. Ya, semoga saya bisa jawab Pak Tommy. Kok kayak tes ini, kayak ujian kompre di sini. Instansi pemerintah X misalkan membeli cetak printer atau printer kepada tuan Y. X membeli printer kepada Y sebesar 3 juta. Nah, pemesanan dilakukan melalui marketplace Z sebut aja, ya, yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pembayaran. Nah, pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah X dengan menggunakan uang persediaan. Uang persediaan. Bagaimanakah pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi yang dibeli di marketplace Z tadi? Ya, ini seperti yang tadi kita sampaikan ya Pak Tommy. Di depan tadi. Ya, jadi ini termasuk salah satu pengecualian dari pemungutan PPh 22 oleh instansi pemerintah. Karena dalam hal ini PPh pasal 22-nya sudah dipungut oleh marketplace. Oke, marketplace yang mungut ya berarti ya. Marketplace Jadi yang nggak perlu mungut. dipungut lagi PPh pasal Betul 22 Pak Tommy. Ini instansi marketplace pemerintah. juga dalam PMANG ada hal yang baru juga ya, selain marketplace, kartu Ya, kartu kredit, pemerintah, uang persediaan. ya. Kembali lagi kita tetap Seperti sarankan itu. wajib pajak untuk jangan lupa sebelum bertransaksi atau sebelum melakukan pemungutan pajak dibuka dulu dasar hukumnya. Betul Pak Tommy. Oke, waktu sudah menjelang berakhir, kita sampaikan juga kawan pajak bahwa KPPPM 1 saat ini sedang menuju wilayah berintegritas, bersih dan melayani, ya, yaitu zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani atau ZIWBBM. Untuk itu kita harap sekali kawan pajak mohon dukung kami dengan tidak memberikan imbalan berupa apapun, iming-iming berupa apapun kepada seluruh petugas pajak di KPP PMA 1. Kami akan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, pelayanan yang terbaik untuk meraih zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan untuk konsultasi selanjutnya terkait dengan perpajakan, kawan pajak bisa follow atau menghubungi kami melalui akun Ditjen Pajak RI, melalui Facebook, Instagram, atau melalui Twitter, atau melalui YouTube, ya, atau melalui situs www.pajak.go.id, atau juga melalui telepon di Kering Pajak 1-500-200. Untuk menghubungi KPP PMA 1, kami sudah membuka saluran konsultasi dan pengaduan melalui akun Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube melalui @pajakpma_1. Ya. @pajakpma_1. Sedangkan untuk khusus wajib pajak KPP PMA 1, kami persilakan untuk menghubungi atau melakukan pengaduan melalui WA konsultasi melalui nomor 0812 1100 9052. Sedangkan untuk layanan perpajakan lainnya seperti menanyakan proses permohonan, menanyakan sampai di mana sertifikat elektronik saya dan lain sebagainya terkait dengan layanan perpajakan, kawan pajak yang terdaftar di KPP PMA 1 bisa menghubungi WhatsApp layanan perpajakan, yaitu melalui nomor 082 1199 9052.
Jangan lupa kami membuka sarana selebar-lebarnya untuk melayani para kawan pajak. Dan di akhir acara ini kita sudah di ujung ya, Teksmin ya. Sudah ketemu pemenangnya, Teksmin? Oke, kita lihat. Ini sudah di tangan kita. Ada 2 pemenang yang sudah memberikan komentar di Google Map, Google ya, Map. di Google Map KPPP Mas 1 dan layak mendapatkan hadiah. Yang pertama kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk akun Rais Strip Al. Selamat. Rais Al. Ya. Selamat, Anda mendapatkan tumbler dari kita, akan dihubungi oleh Teksmin kita. Yang kedua, ini PT ya, berarti ya? Iya. PT ya? Karena Yang nama kedua, belakangnya. dia kayaknya pakai email PT ini. Betul. Luar biasa, ada perusahaan yang ikut bergabung bersama kita. Terima kasih. Siang hari, terima kasih. Kita berikan hadiah kepada, kita baca sama-sama, Ya. PT Daijo Industria. Ya. Selamat, nanti akan dipikir ke alamat Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu, jangan lupa minggu depan ya. Jadi kali ini acara kita sampai di sini dulu karena durasi sudah cukup dan informasi sudah tersampaikan dan hadiah sudah tersampaikan juga terpilih. Demikianlah acara One Senior hari ini. Sampai ketemu kembali di hari dan jam yang sama, kawan pajak. Minggu depan kita masih ketemu di seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022, yaitu kita akan membahas PMK nomor 60 tentunya. Dan saya Tommy Adresyono, didampingi sebelah kanan saya Dengan Amelia. dan narasumber kita. Saya Ubaidillah. Ya, kami undur diri dulu. Semoga hari ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu kawan pajak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.